Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Monggo saderengipun kita wiwiti napa ingkang dados waosan kita sedaya wonten ing suratul Baqarah. Alhamdulillah sampun dumugi ayat 77. Mugi kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala paring paringur utawi dipun paringi iman wal Islam. Mugi kita sedaya tansah dipun paringi ridhonipun Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi Al-Qur'an samangke niku dados pepadang kula kalih panjenengan. Ketika pas kula kalih panjenengan sampun kapundhut wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin jami'atin syamilah. Naftatihu baramijana hadzal yaum bi qira'atil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Kita terasaken kemawon langsung wekdalipun sampun kathah ingkang berkurang. Monggo panjenengan pirsani surat Al-Baqarah ayat 77. Kula waos ayatipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yakunnun. Fawailun lilladhina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Wawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifa Allahu ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nggih. Ayat 77 jenengan pirsani dibuka dengan pertanyaan A. A niku bermakna hal atau apakah. A niku anta zuhad. Apakah engkau zuhad? Niku A bermakna hal. Termasuk wonten ing mriki awala dan apakah mereka tidak mengetahui. Oke. La ya'lamuna, ya'lamuna itu dari kata alima ya'lam. Kalau ya'lamu itu orang satu, orang ke satu atau dia. Oke. Kalau orang banyak ya'lamu. Nah, sami kados yu'minu orang satu. Kalau yang beriman banyak yu'minu. Nah, yaktubu itu kalau yang nulis satu, maksudnya dia yang menulis. Oke. Kalau orang banyak yang menulis, maka menjadi yaktubuna. Kadiba yakdzibu, kadiba yakdzibu,
niku orang satu. Kalau orang banyak jadi yakdibu. Nah, oke. Aslama yuslimu, kalau orang satu berarti dia muslim, dia menyerah berarti huwa yuslimu. Tapi kalau orang banyak berarti yuslimu. Nah, oke. Berarti awala. Terus cara penerjemahannya, apakah dan apakah mereka tidak mengetahui? Kan alimah dari ilmu. Ilmu apakah tidak mengetahui? Tidak mengetahui. Anna sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui dari ilmu. Alimah ya'lamu. Itu berarti mengetahui. Kan diulangi boleh toh? Ya'lamuna dengan ya'lam. Kalau ya'lamuna mereka mengetahui, kalau ya'lamu berarti dia mengetahui. Anallah sesungguhnya Allah dia mengetahui mayusiruna dengan personikah siri. Nah, nikah siri berarti nikah yang rahasia, berarti dibeliki. Berarti mayusiruna apa-apa yang mereka sembunyikan, wa mayu'linun dengan perso iklan niku pengumuman. Iklan niku pengumuman. Iklan niku pengumuman berarti apa-apa yang mereka perlihatkan. Niki nedahaken hubunganipun menawi nyuwun pangapunten wonten ayat berarti tidak bisa dilepaskan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat sebelumnya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fata'allahu 'alaikum yuhajjukum bi inda rabbikum afala taqilun. Ingkang nopo ingkang menceritakan menawi Bani Israel niku berlaku bertingkah pola seperti halnya orang munafik. Bertemu dengan orang-orang Islam mereka mengatakan saya sama kok imannya sama kamu. Dengan iman kali Gusti Allah toh, loge iman kali Gusti Allah. Dengan iman kali Kanjeng Nabi Musa toh, apa melih kula wong niku nggih Nabi kula. Dengan iman toh ting kitab-kitab saderenge kula nggih ngoten. Jadi mereka berkamuflase. Jadi mereka berkamuflase untuk mengatakan apa? Untuk menyatakan bahwasanya seakan-akan mereka Bani Israel itu dengan orang Islam, dengan umat Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik pada saat Kanjeng Rasul ada, yaitu para sahabat ataupun zaman setelah kita, mereka mengatakan hal yang sama, padahal berbeda. Mereka juga mengatakan ketika mereka kembali kepada teman-temannya, kok atuhaditsunahum bima fatahallahu alaikum liuhajukum fi inda rabbikum afala taqilun. Mereka itu para teman-teman dari Bani Israel itu terus kemudian apa mengatakan loh kowe iki apa ora buka wadine awake dhewe. Sementara kita itu sudah dibuka sifat-sifat kita oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kitab-kitab mereka. Kemudian nabi mereka mengetahui dan mengajarkan kepada orang-orang muslim. Apa kowe iki gak mikir? Nah, seperti itu. Maka mereka orang-orang Yahudi itu bertingkah pula seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Sama seperti kita kalau misalnya kita korupsi, kalau misalnya kita mencuri, kalau misalnya kita mengambil hak orang lain dan lain sebagainya, seakan-akan Gusti Allah boten pirsa.
Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui baik yang kita sembunyikan atau yang mereka sembunyikan ataupun yang mereka lahirkan dari awak dhewe atau siapapun itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu seperti kitab yang terbuka dari dibuka-buka. Oh, sudah toh. Oh, sudah wong ya sudah ketahuan semuanya. Nah, kita pun jangan melakukan hal yang semacam itu. Kita harus mengetahui menawi nopo harus ngendikan itu yang Jawi Gusti Allah itu mboten sare. Akhirnya kita merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki asmane muraqabatullah, pengawasan dari Allah. Ketika kula kali panjenengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis akan menjadi orang yang baik. Ketika menjadi orang yang baik terus kemudian napa diangkat derajat kali Gusti Allah dados tiyang ingkang kinasihi Allah Subhanahu wa taala hanya karena merasa bahwasanya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiyang niku diangkat dados wali salah setunggal sifat niku merasa kalau dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Ngaten nggih. Kita lanjut ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa ayatun. Wa minhum dan sebagian di antara mereka, mereka itu siapa? Banu Israel. Banu Israel itu siapa? Ya Yahudi, ya Nasrani. Jadi lucu kalau orang Jawa itu terus kemudian beragama dengan kedua agama tersebut. Karena apa? Karena apa? Yahudi ataupun Nasrani itu hanya Banu Israel saja yang menganutnya. Tapi sekarang seakan-akan semuanya itu dianggap bahwasanya kedua agama tersebut atau risalah yang disampaikan baik Nabi Musa ataupun Nabi Isa alaihissalam itu untuk seluruh Arab itu salah, itu hanya khusus untuk Bani Israel saja. Yang untuk seluruh alam itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semacam itu. Wa minhum dan diantara mereka ummiyuna dari kata umi. Umi itu mensifati kepada ibu atau ketika anak lahir dari ibu itu kan nggak ngerti apa-apa. Maka dikatakan umi orang yang tidak mengetahui. La ya'lamunal kitab. Mereka sama sekali tidak mengetahui yang namanya Alkitab. Atau kalau misalnya mereka orang Yahudi ya Taurat ataupun Injil. Illa amani kecuali angen-angen. Jadi kalau misalnya kemudian kita kok ngerembuk babakan masalah semacam dialog tentang lintas agama. Jadi sekarang kan banyak dialog lintas agama dan lain sebagainya. Mereka itu tidak mengetahui asli yang namanya Bible itu bahasanya bagaimana, mereka tidak mengetahui. Bahkan sampai pastur-pasture. Sama seperti orang Yahudi yang ada di Sulawesi, dia juga tidak mengetahui bahasa asli daripada Taurat itu apa. Jadi yang mereka baca itu adalah terjemahan, penafsiran, yang setiap tahun itu akan berubah. Jadi kan nggak percaya, monggo dibuktikan. Saben tahun ada keluaran tentang Alkitab, baik itu perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Edisi tahun 2001 sudah berbeda dengan edisi tahun sebelumnya, termasuk edisi tahun 2022 itu juga berbeda dengan edisi tahun 2021. Jadi setiap tahunnya mereka mengeluarkan edisi yang berbeda. Nah, kalau tidak ada nas
atau naskah aslinya itu terus gimana? Kan bisa melebar. Sami menawi kula niku ndak berdasarkan Al-Qur'an, mboten maos Al-Qur'an bisa jadi ngelantur tekan ngendi-endi. Maka banyak para kiai, monggo, maka banyak para kiai itu yang mengajarkan kepada murid-muridnya dengan menggunakan nas atau kitab. Membaca kitab terus kemudian dimaknani. Itu supados nopo? Supados boten nglantur ting budi-budi itu. Jadi mereka itu berdasarkan angan-angan. Amani itu angan-angan. Toh, contoh. Nanti akan ada contohnya niku wa qalu la tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Baik orang Yahudi ataupun Nasrani gadah pendapat yang akan masuk ke danahnya Allah itu adalah mereka. Kalaupun mlebuning neraka itu mung sediluk, dalam hitungan sediluk, nanti akan kembali ke jannah. Dan itu juga dipanggil oleh Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma Kanjeng Rasul, bahkan kita ketika ada di antara mereka yang meninggal dunia itu kan kembali kepada Bapa di surga. Ngono toh. Nggih mboten. Padahal jadi mereka menganggap seperti itu dan menganggap yang lain itu domba-domba tersesat. Ketika dosawa dhewe niku domba-domba tersesat dan mereka adalah penggembalanya. Itu didasarkan pada apa? Apakah ada nas asli yang mengatakan semacam itu? Atau sudah ada gubahan? Maka yang ada sekarang ini tafsiran atas tafsiran. Kalau tafsiran atas tafsiran, ya akan selamanya akan berkembang. Dan apa yang disampaikan itu cuma nangan-nangan. Itu angen-angen nih sok mlebu surga bareng bapake dan lain sebagainya. Bapak dalam tanda petik loh, bukan bapake piyambake asli dalam arti kandung itu enggak. Semacam itu, okay. Maka dikatakan di sini amani wa inhum illa yatun. Dan mereka itu illa yatun kecuali hanya berdon. Don itu menduga, dugaan. Kalau kita kan pun cetok, Kanjeng Rasul ngendikan kullu ummati dalal jannah. Seluruh umatku akan masuk jannah ilaman aba kecuali orang yang tidak mau. Gitu. Berarti ada umat Kanjeng Rasul yang tidak mau, tapi kebanyakan akan masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu cetol nasib. Hadis itu hadis sahih. Kan ngoten. Nah, semacam itu. Sementara mereka itu tidak didasarkan kepada naskah aslinya. Wong hadis saja ada yang dipalsukan. Walaupun itu naskahnya dalam arti bahasa Arab, sing kebanyakan di antara kita tidak mengetahui maksud dan artinya, itu wae dipalsokke apa meneh bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain. Maka di sana ada tafsiran liar. Milo kan kula matur saderenge sesekali lah ngambil Alkitab soalnya regane langkung awis timbang Quran. Terus nopo perjanjian lama dan perjanjian baru atau Alkitab itu jauh lebih mahal daripada Al-Quran harganya. Dereng masalah nopo fihrisat niku nopo daftar isi utawi tema-tema ingkang wonten Alkitab. Itu jauh lebih mahal lagi. Wong kula tahun pinten. Ketika SMA kelas tunggal pun tugas itu dan harganya di atas 100.000. Padahal Quran pada waktu niku regine isih mirah. Nah, kados. Dan mereka itu hanya menduga tok. Dugaan. Semacam itu. Maka perlu yang digarisbawahi di sini adalah kata ummiyuna satu, kemudian amani. Aman. Yang satu ummi. Nah, maka di sana ada keterangan dari para ulama
tentang siapa yang umi itu. Ada di kalangan ulama-ulama yang baru, seperti yang disampaikan oleh siapa, Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang disebut ummi itu adalah orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Berat itu. Makanya kita nggak usah berpegang kepada itulah, soalnya abot. Jadi orang sekalipun dia hafal Al-Quran, ini orang mudeng, ini orang lakoni, maka itu disebut ummi oleh siapa? Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Makanya sekarang itu banyak orang-orang yang mengatakan, "Lah, maca Quran ngopo, orang ngerti maksud wae lho." Banyak begitu. Nah, itu tafsir yang berat dari rencang-rencang salafi. Itu berat. Kita nderek nopo? Umi di sini ya tidak mengetahui dalam arti bacaan. Tidak mengetahui maksud daripada Alkitab. Mereka itu membaca Taurat atau membaca Injil, tapi hanya sebatas saja. Bahkan di antara mereka banyak yang tidak baca, ngrungokke ceramai pendeta. Gitu loh. Padha to kaya awake dhewe maca Quran wegah, terus kemudian tidak mengetahui maksudnya, tidak mengetahui kandungannya, apa meneh tafsire, wong ngrungokke teko ustaze wis lumayan. Cuman bedanya begini. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah tentang permasalahan berinteraksi dengan Al-Quran, itu ada yang harus kita pegang. Satu, kita melihat mushaf saja, iku ono ganjarane. Melihat mushaf itu saja, ono ganjaran. Berbeda ketika jenengan moconing HP, gitu. Melihat mushaf dalam arti Al-Quran, kuwi ono ganjarane dhewe. Mendengar orang yang membaca Al-Quran, melu untuk ganjarane. Maka niku kula kalih panjenengan ansitu wasma'u la'allakum dengarkan, perhatikan betul-betul, dengarkan. Kersanipun panjenengan mengke angsal rahmate Gusti wong ngrungokke ning wong saiki do wegah maca hanya nyetel MP3 aman. Padha kaya ning Saudi, padha kalih ning daerah tetangga kita ning jenengane apa kuwi makom itu terus disiapke apa MP3 setel nganggo sound. Nah, itu sudah dibacakan Al-Qur'an bae ra cetha sing maca itu kowe. Maka sering kula gojekan kali takmir masjid. Mas kayak mesake ngaji terus ora mbok siapke ombenane. Maka sekali lagi kayak begitu kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dalam manaqib Imam Ahmad Ibnu Hambal, Imam Ahmad Ibnu Hambal itu dipun sebat wonten ing manaqibe. Kalau manaqib ya biografi lah, gitulah ceritanya. Kalau bahasa kerennya biografi lelampahane Imam Ahmad Ibnu Hambal. Itu beliau itu ada semacam dialog. Dialognya napa? Duh Gusti, pripun pacarane ingkang paling cepet caket kalih panjenengan? Yo maca kitabku nomat. Kan Ahmad, yo maca kitabku nomat. Lah, mau kitabe panjenengan niku kedah ngertos utawi mboten ngertos napa kedah ngertos? Ya, jawabe Gusti Allah niku. Jawabane niku nggih dijawab niku napa? Ora ngerti yo ki yo tekan. Ora ngerti yo kuwi yo iso dadi kinasih. Oh, luar biasa nih Gusti Allah toh. Mila menawi jenengan maos Quran.
diniati ta'abbud, diniati ibadah wonten ngarsa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun jenengan boten pirsa atine, maksude niku tetep angsal ibadah. Napa melih kita wonten ing siang niki belajar tentang kosakata yang ada di dalam Al-Qur'an secara ayat per ayat. Niku terus benten nggih menawi tiang-tiang ingkang nyepeng pendapate Imam utawi Syekh Ibnu Taimiyah utawi Syekh Qayyim Al-Jauziyah niku ngendikane ngoten niku abote. Menawi kita dalam upaya ke arah sana secara pelan, ingkang nomor kali amani niku ngeten. Riyen nate to jenengan gadah cita-cita pengen dados dokter, ternyata dadi penyuluh agama. Berarti kan nggak kesampaian. Gitu. Wonten sing pengen dados abri, malah lulus fakultas pertanian. Dados tukang kebun apa tukang utawi petani. Dados niku angen-angen. Angen-angene dhuwur tapi tidak tergayuh. Niku asmane aman. Nih, mila nyuwun pangapunten Banu Israil angen-angene niku dhuwur, urip penak, gitu. Sugih, duwe bojo akeh, terus bar kuwi matine husnul khotimah, mlebu kubur gak ditakoni, terus bar kuwi gak dihisap langsung mlebu surga. Bae kok penak irang. Itu angen-angen mereka, sementara mereka disuruh untuk taat wegah. Kan berarti angen-angen, gak jumbuh kali napa ingkang dados keinginan. Pengen ranking siji ning ora gelem sinau. Pengen ngerti ning ora gelem takon ya pun ngalapat meneng wae plonga-plongo sami kemawon. Niku berarti aman. Nih, mila menawi kita gadah pangangenan. Masing-masing kan kula yakin gadah pangangen-angen, pengen apa, pengen apa, pengen apa, pengen apa. Niku kedah jumbuh kali usaha. Ngoten nggih. Ayat 79. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fa wonten ing mriku mila wailun niku asline wailun niku nama salah satu lembah di neraka jahanam sing weteng tur medeni. Tapi nek diartoske ngoten nggih boten cucuk. Maka dalam ungkapan orang bahasa Arab niku wailak. Ciloko awak. Maka di sini fawailun, maka napa? Celaka. Lilladzina kagem tiang-tiang ingkang lias napa yaktubunal kitab, nyerat Alkitab bi aidihim dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna lajeng tiang-tiang niku paring pangandikan, yaquluna kan berkata, mereka berkata, hadza niki mina indillahi saking Gusti Allah. Padahal seratane dhewe niku nganggep iki teko Gusti Allah. Ngoten le. Liyastaru bi zamanan qalila kersanipun napa angsal babakan masalah dunya ingkang reginipun gedhe. Fawailul lahum mila cilaka kagem tiang-tiang niku mimma katabat aidihim napa-napa ingkang piyambake serat dengan tangan mereka, wa wailul lahum dan cilaka kagem mereka
mimma yaksibun saking nopo-nopo ingkang piyambake utawi tiang-tiang niku lampahi. Niki urusane boten sedaya Banu Israil, tapi para rahibe, para panditane. Napa? Soale sing mangertosi babagan masalah Taurat, ingkang mangertosi babagan masalah Injil niku asline para pendeta-pendetane. Mila piyambake yaktubunal kitab, Alkitab utawi Taurat utawi Injil niku piyambake waos, setelah waos wah iki koyoke ra cucuk iki. Mosok kon tulus elas ora enek imbal-bali babar blas. Ah, iki tak setipe wae tak genti. Yang ditujukan untuk napa? Kehormatan dia di dunia, kemuliaan dia di dunia, penghormatan orang lain kepadanya, termasuk jabatan dan kedudukan. Terus bolehlah sekali jenengan baca kembali revolusi Prancis. Mengapa revolusi Prancis itu ada? Dados kekuasaan gereja itu melebihi kekuasaan negara. Napa sing dingendikake kalih para pandita niku sabda pandita ratu, raja wae ora wani. Kados ngoten. Mila keranten tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat, akhirnya masyarakat protes. Maka ada aliran baru. Asmane Martin Luther. Napa niku? Kristen Protestan. Berawal dari situ. Maka terjadi revolusi Prancis. Awal tonggak di mana kemajuan Barat di situ. Nah, mereka terus kemudian mengucilkan atau mengecilkan peran gereja. Paham ya? Sekali coba jenengan baca sejarahnya revolusi Prancis. Utawi menawi boten panjenengan pirsani balik lagi ke tempat yang jauh, Yunani. Napa niku ketika Galileo Galilei itu mengatakan bahwasanya yang namanya bumi itu bulat. Sementara pihak gereja mengatakan bumi itu pipih, walaupun Galileo Galilei itu terus kemudian menciptakan teropong yang bisa melihat bahwasanya alam tata semesta itu selain daripada bumi itu memang bulat. Nah, keranten niki atau amargi niki bertentangan dengan paham kegerejaan, maka dia dihukum mati. Lah sakniki balik edan meneh. Wonten para ulama yang ngendikan asline bumi kuwi pipe. Bumi datar, pipe kaya kuwi lho. Flat. Nah, apa kaya kuwi kepingan duit kuwi lho. Nah, kayak begitu. Pada zaman pun nyamenten tesih ngoten ya diguyuteng ngono malahan, malah nutupi tentang apa? Tentang Islam itu sendiri. Wong Islam itu ya malah duwe pendapat kaya ngene jarene ulama kok ngomongi kaya ngono gak sesuai blas kalih ilmu pengetahuan semacam itu. Maka wonten ing mriki kathah tiang-tiang ingkang ginakaken agami niku untuk urusan perute dhewe, untuk kepentingan masyarakatnya sendiri, golongannya sendiri dan lain sebagainya. Caranya
Contoh nggih, nuwun pangapunten. Mas Narno, ning dompet wonten arta pinten? 3 juta. Ah, ini kan yakin kali Gusti Allah mboten? Oh yakin, yakin sedekah ke. Sisake nggone jenengan nggo 150 wae ra usah akeh-akeh. Mang paringke kula. Remuk ndak? Mila banyak yang bermasalah yang semacam itu. Maka banyak yang semacam. Contoh, banyak sekali lah. Oke banget. Saya kemutan ketika pas nawi ibu-ibu niki zaman kula ketika pas kula tesih SD niku, ketika yang namanya partai itu hanya ada 3. Yang pertama itu P3, yang ketiga, yang kedua itu Golkar, yang ketiga itu adalah PDIP. Saya kemutan, nggih. Tiang-tiang P3 ataupun PDI niku dalile nganggo Quran, kurang ajar ora kuwi. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati syajarah. Syajarah niku napa? Wit. Lambang wit niku lambange sinten nek mboten Golkar. Hanya untuk mendapatkan pemilih suara mereka menggunakan ayat Al-Quran wal billah niku baik P3 ataupun PDI kersanipun apa? Rakyat boten milih Golkar karena Golkar pada saat itu adalah kekuatan yang sangat besar. Tahun pinten nih? Ketika kula tesih SD nih, terus senengane nonton pemilu ngono kae wis ribut-ribut ngoten niku. Biastaru bihi zamanan qalila. Namung pados sesuatu yang kecil. Maksudnya napa dunya. Tsumma yaqulu hadza min indillah liyastaru bihi zamanan qalila. Gitu. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Maka nyuwun pangapunten wailul lahum cilaka kagem piantun-piantun niku ingkang wantun gantos kitabullah kalih tulisane kiyambake digantos kalih seratane kiyambake lan piyambake ngendikan menawi niku saking Gusti Allah dan dipercaya oleh para pengikutnya bahwasanya itu memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wailul lahum mimma yaksibun lan cilaka kagem tiang-tiang niku kalih napa-napa ingkang dipun lampahi. Nek mboten percaya ngeten, sesekali ngimbo-ngimbo dadi wong Kristen ngimbo-ngimbo tok. Utawi tiang Katolik. Utawi tiang Yahudi. Mereka itu punya bilik-bilik tertentu. Yang di sana ada pengakuan dosa. Misalnya pendeta nyuwun pangapunten mangsunke napa ampunan saking Gusti Allah kula sampun napa mendhet kagungane niki tapi kula pun tobat kok niki kula pun nate zina kalih beberapa wanita dan lain sebagainya niki kula sakniki pun tobat mila mangsunke ampunan akhire pendetane napa ya wis di ngapura karo Gusti Allah. Terus kemudian ada sertifikat panjenengan bayar tugas sertifikat ini. Itu model nopo nih. Sampai saat ini kita wonten. Milo sesekali tidak apa-apa. Datang aja. Hanya pengen ngertos apa betul toh yang dikatakan nama Quran. Niatnya niku tapi ampun derek peribadahan, pengen ngertos Pak, kalau pengen ngertos niki, ingkang asmane gereja niku ruangane napa-napa mawon to. Niki ruangan napa asmane Pak? Pengen ngertos niki pelajaran. Saking guru kula kan sinau babakan masalah napa gereja lan kitabipun. Boleh, tidak masalah. Mereka aja masuk ke masjid. Begitu? Pengen ngertos masjid dan lain sebagainya. Sementara
Cuman niatipun kedah niku, kersanipun oh ternyata betul apa yang dikatakan Quran. Nah, mereka itu estu ciloko gesangipun samangke wonten akhirat. Sekalipun ketika teng donya seakan-akan uripe niku penak dalam pandangan kita, padahal yang namanya hidup niku wangsina. Contoh amaninya mereka itu adalah ayat 80 dengan bersani. Wa qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qalu wa qalu, dan mereka orang-orang Yahudi, Nasrani itu ngendikan, Bani Israel niku ngendikan la tamassana an-nar. Lan niku boten sekali-kali sedikit pun aja tidak. Tamasan niku nyekel. Ya musuh, la ya musuhu ilal mutahharun. Ing Quran wonten seratan niku to. Lan boten nyentuh. Wonten ing mriki sekali-kali belas boten bakalan nyentuh ingkang namine napa? Neraka ing kita. Tamasa ya musuh, dari kata masa ya musuh niku nyentuh. Nah, wonten ing mriku domir dari nahnu. Kata ganti nahnu itu nah. Terus sesekalipun boten bakalan nyentuh kita. Nopo ingkang nyentuh annaru neraka. Terus mereka punya anggapan boten mlebet ing neraka. Illa kejawi ayyamam ma'dudah. Ayyamam ma'dudah, hari-hari yang bisa dihitung. Artinya hanya beberapa saat tok. Paham nggih? Berarti nek beberapa saat tok, suatu saat medal saking neraka mboten. Nggih, mlebete teng pundi? Teng surga. Anggepane tiang-tiang niku mila kalih Quran dipun sebat amani. Paham nggih? Nah, anggapan itu nanti tidak akan sesuai dengan kenyataannya. Maka dikatakan amani karena tidak sesuai dengan realitanya. Biyen pengen jadi dokter, jebule malah jadi tukang bengkel. Pengen jadi TNI, malah jadi bayan dan lain sebagainya. Tidak sesuai dengan apa yang diangan-angankan. Mila jenengan tangleti lah napa TK utawi SD, cita-citane apa, Dik? Pengen dadi presiden. Nah, semacam itu angan-angan. Ya enggak apa-apa, yang penting sumbut mereka mengupayakan gitu. Kalau terasakan. Qul attakhadtum indallahi ahdan fala yuhlifallahu ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, siapa mereka itu Bani Israel? Attakhadtum indallahi ahda. Panjenengan iku lak sampun damel janji to, MOU to kalih Gusti Allah. Fala yuhlifallahu ahdah. Mila Gusti Allah boten sekalipun nulayani janji. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau kita sudah berjanji kepada Allah untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepadanya, ketika kita melaksanakan apa yang menjadi perjanjian kita tersebut dengan Allah, maka Allah juga tidak akan menyalahi janjinya. Napa niku? Maringi keselamatan, maringi perlindungan, maringi rezeki dari yang tidak disangka-sangka, maringi ridhone, maringi kesempatan sareng kalih para kinasihe termasuk Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
maringi rizki arupi jannatun na'im. Dados Gusti Allah nggih subut. Mila Gusti Allah niku mboten satre. Sementara awake dhewe iki nglakoni maksiat, wae ning sing diarep-arep engko bakale aku mlebu surga ndak. Nggih, sumbut mboten niki. Jenengan mang tangleti diri panjenengan piyambak. Sumbut mboten awake dhewe niki. Ben salat wis tenanan dereng. Ing sinau pun tenanan dereng. Ingkang nglampahi sunai Kanjeng Rasul sampun tenanan dereng. Menawi adzan pun galih tenanan dereng. Pun doa dereng. Doae jenengan nopo? Nopo ingkang panjenengan maos? Quran sampun panjenengan waos dereng. Maose kados pundi dan lain sebagainya, banyak amalia-amalia ingkang pun ajaraken dumateng kita. Kalau kita melaksanakannya, maka Allah pun tidak akan menyelisih atau menyalahi janjinya. Termasuk ting mriki ting Banu Israil. Ning Banu Israil kathah nulayani janjine kalih Gusti Allah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Utawi panjenengan para rahib, para pendeta, baik Yahudi utawi Nasrani, utawi sinten kemawon, am taquluna, napa jenengan niku ngendikan 'alallahi tentang Allah, ma la ta'lamun, napa-napa ingkang panjenengan boten mangertosi. Dalam pemahaman Yahudi, dalam pemahaman Nasrani, baik Nasrani model nopo kemawon niku gadah pemagih menawi ada trinitas. Baik Protestan ataupun Katolik itu ada trinitas. Hanya bedanya kalau Katolik itu ada Bunda Maria, tapi kalau Protestan itu Rohul Kudus. Sami wonten ing Yahudi niku wonten sing gadah pendapat, wonten sing gadah pendapat menawi Uzair, Nabi Uzair niku anake Gusti Allah. Nah, kados ngoten niku am taquluna 'alallahi ma la ta'lam. Jenengan ngendikan menawi Gusti Allah gadah putra? Saking pundi dasare? Kok wantun kan kados ngoten. Nah, niku maksudipun. Bala, nggih, mangka sabasayiatan wa sayiatan wa ahatat bihi khati'atu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Napa niku? Yen salah niku mesti engko seleh. Salah niku mengke seleh. Paham nggih? Wong Jawa kuwi. Yen salah bakal seleh. Artosipun napa? Nek tiyang salah, orang rumangsani salah, terus dengan kesalahannya terus itu wahatot bihoti atu dan dikelilingi dengan kesalahan kok bener baik. Karena dengan mengatakan kita banyak salahnya, banyak kekurangannya, itu kita bisa menerima kebaikan atau kesaenan saking tiyang sanes. Bisa memahami, bisa mengerti pendapat orang lain sehingga dia bisa menjadi lebih bijaksana. Nek mboten merasa betul terus, nggih pripun melih. Mengke arahe faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hum mereka fiha di dalamnya itu kembali kepada nar. Khalidun selawase. Terakhir 82. Walladzina amanu wa amilus solihati.
Niki ada kata amanu wa amilu sholihat itu mesti digabung, bukan cuman ya ayyuhalladzina amanu saja, tapi biasanya ada gabungan kali wa amilus sholihat. Orang-orang ingkang iman dan melakukan amal soleh. Amal soleh niki didasari, dimotori dengan keimanan, bukan dengan riya, bukan dengan pengharapan kepada makhluk Gusti Allah, baik itu manusia atau yang lainnya. Atau siam karena Allah, salat karena Allah. Dereke dawuhe para kiai ini, para masai ning krana Allah Subhanahu wa taala, tulus ikhlas mukhlisina lahuddin. Maka panjenengan pirsani ulaika ashabul jannah. Kosok wangsule saking ayat 87 wahum hum fiha khalidun. Tiang-tiang niku ingkang ikhlas kala wau, ingkang dipun arep-arep niku ridhone Gusti Allah, rahmate Gusti Allah, mboten wonten niatan donya sithik sekalipun. Mila kan kula pun nate matur babagan masalah keikhlasan to jenengan bikak melih makalah ingkang nate kawula aturaken niku wonten yang namanya keikhlasan dibagi menjadi 3. Ingkang paling inggil niku keikhlasan yang tidak berharap kepada selain Allah. Orang gagas menungso arep apik karo dheweke, orang gagas menungso badhe mencibir, netizen niku badhe ngamuk, orang gagas. Pokoknya aku nglakoni kebaikan ini karena Allah mengajarkan semacam itu, karena Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu, karena orang-orang soleh, para aulia wasolihin itu mengajarkan yang semacam itu. Piyambake tulus ikhlas, nggak ada niatan apapun. Nah, tiang ingkang kados ngoten niku ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ngaten nggih. Jadi ada keberimbangan ayat 81 kali 82. Ayat 82 niku kosok wangsulipun saking ayat 81. Atus ngoten. Pas jam 2. Itu terus toh? Alhamdulillah. Insyaallah wonten pepanggihan ngajeng kita terasaken mugi-mugi ingkang sekedhik punika dados manfaat. Khususipun kagem kula kiyambak, umumipun kagem panjenengan sedaya. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah kali doa kafaratul majlis. Alhamdulillah Rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa la'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sami-sami.